3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk Anda semuanya. Kembali lagi di obrolan tunanetra, obrolan yang kecil, yang santai juga. Tema kali ini adalah mas-mas peluk asik. Artinya adalah mahasiswa-mahasiswi peduli untuk aspirasi Kuningan. Dan saat ini tentunya saya sangat bahagia banget, senang banget bisa bertemu dan mengundang Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan. Ya. Assalamualaikum Kak Roy. Waalaikumsalam Kang Gani. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aduh, saya jadi terbata-bata ini sama Presiden BEM. Santai aja Kang Roy, makasih banyak udah mau menyempatkan waktunya untuk onet. Tapi sebelumnya pernah ngobrol-ngobrol sama tunanetra? Belum sih Kang Gani. Baru pertama kali ini first impression saya lah gitu ngobrol sama tunanetra gitu Kang Gani. Dan alhamdulillah dipertemukan langsung dengan Kang Gani itu langsung ini. Alhamdulillah. Aduh, datang sini sama siapa? Para menteri? Ya kebetulan di sini ditemenin sama ada menteri dari luar negeri dan ada cacing dan juga ada menteri dalam negerinya Kang Roy juga. Jadi memang di sebuah universitas itu nama untuk ketua umum ya berarti ya? Sama dengan ketua umum ya presiden itu ya? Iya, kalau di Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Kuningan itu untuk ketua umum itu bisa dipakainya untuk ketua umum, bisa juga diganti dengan nama presiden mahasiswa. Kan ngomongin masalah kok kan sih? Aku panggilnya apa sih Gana? Bebas lah ya santai gitu. Betul. Apa? Ngobrolnya apa? Kang aja juga boleh sih. Kang ya, bener gak keberatan. Aku panggil Kang aja ya. Boleh. Karena apa namanya tentang aspirasi seorang mahasiswa tentu yang sebelum aku mau ngebahas lebih dalam lagi gitu tentang aspirasi seorang mahasiswi gitu ya. Di BEM sendiri itu ada berapa kementerian kan? Kalau di BEM-nya gitu, di BEM-nya itu ada 10, sama BPK. Ada Kementerian Agama, ada Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pariwisata, juga ada Kemenpolhukam, ada Kemenkrab, dan juga ada Kemendikbud. Banyak. Ada 10 kementerian lah. Dan insya Allah memang itu sesuai dengan yang dibutuhkan oleh teman-teman mahasiswa Universitas Kuningan. Betul. Dan nama yang kabinet itu apa? Nama kabinet kita itu Kabinet Prastu Kosala, di mana itu berarti mungkin bangunan kebaikan lah, karena di kita itu memang memiliki 5 fakultas. Saya kira butuh suatu wadah di mana kita bisa saling terhubung antara fakultas yang satu dengan fakultas yang lain. Betul. Memang tupoksi BEM sebagai wadah ya untuk mahasiswa-mahasiswi kan. Iya. Nah, tupoksi sendiri mungkin juga ya para tunanetra juga ya. Saya rasa juga yang masyarakat umum belum banyak yang mengetahui juga ya. Tentang tupoksi seorang BEM itu apa sih? Kadang-kadang kita kalau melihat di televisi BEM itu hanya bisa sebatas orasi ya, sebatas kayak demo-demo kayak gitu. Sebetulnya tupoksi BEM sendiri itu apa sih Kang? Saya kira yang pertama mungkin ya untuk di internal dulu kan. Untuk di internal dulu kita penyambung lidah ataupun menyambung aspirasi dari teman-teman mahasiswa ke lembaga gitu kan. Kita yang memang mewadahi semua elemen organisasi mahasiswa di ranah kampus untuk bisa bertemu langsung dengan lembaga, karena secara administratif gitu kan, secara birokrasi ketika dari himpunan langsung ke lembaga itu kan sedikit tidak kurang pernah lah gitu kan. Jadi akhirnya kita yang mewadahi itu semua dengan melakukan safari fakultas mungkin ya ataupun safari berbawa, akhirnya kita bisa bersatu pikiran untuk melakukan apa yang akan disampaikan kepada lembaga itu untuk kami internal. Nah, untuk yang ranah eksternal mungkin kita lebih ke kontrol sosial gitu kan. Kita sebagai mahasiswa di mana kita sebagai agen kontrol sosial, kita bisa melihat memperhatikan kebijakan atau isu ke daerah gitu. Nah, apabila memang kurang dan tidak berprop kepada masyarakat gitu kan. Nah, itu bisa kita bersuara di ranah sana. Dan memang kemarin juga ada beberapa hal yang kita sampaikan juga kepada pemerintahan bahwasanya ini kurang cocok untuk misalkan perekonomian masyarakat, ini kurang cocok untuk lalu lintas masyarakat. Itu banyak yang kami sampaikan kemarin kepada pemerintahan, dan itu pun beres ketika kita melakukan suatu audiensi kepada pemerintahan gitu kan. Jadi sebatas audiensi sudah selesai gitu kan. Saya kira tidak, kalau demo itu kan, kalau bahasanya itu demo itu jalan terakhir namanya. Betul. Demo itu jalan terakhir. Ya pada dasarnya ketika kita beres di audiensi dan dia untuk menerima dan bisa mau mengubah ataupun bisa lebih memperhatikan dari segala aspek ketika melakukan kebijakan, saya kira itu sudah cukup.
Tapi BEM sendiri memantau hal itu. Ya hanya sebatas audiensi gitu ya, masih sebatas itu. Tapi kelanjutannya ada dari BEM. Ya kita terus kawal, kita terus pantau sampai di mana itu memang terlaksana. Apa yang kita inginkan, apa yang masyarakat inginkan, dan apa yang masyarakat butuhkan, sampai itu diterima pun kita terus pantau. Jadi memang BEM adalah organisasi tentunya sebagai universitas gitu, tapi juga ada internalnya dan juga ada eksternalnya. Nah, kalau terus terang aja saya belum terlalu memahami gitu ya, kontribusi sebuah BEM gitu ya, khususnya sekarang di BEM Uniku untuk masyarakat apa? Kemarin itu kita sudah melakukan juga pada hari penanaman pohon, kita sudah melakukan penanaman pohon gitu ya. Kita mau bekerja sama juga kemarin itu sama Akar, cuma memang kemarin juga ada agenda sama IPS gitu ya. Jadi akhirnya ya udahlah kan kita nggak apa, yang penting kita minta saran masukannya, itu yang pertama. Dan kemudian kita sudah merencanakan juga kemarin sama Kementerian Sosial juga bahwasanya kita akan melakukan pengambilan kepada masyarakat di mana itu bisa memakan waktu dalam beberapa hari kan gitu kan. Terutama di dalamnya itu mungkin ada beberapa kementerian juga yang ikut terlibat, di mana ada beberapa program yang akan kita laksanakan di daerah nanti gitu kan, nanti kita tentukan daerahnya. Contohnya itu seperti desa sadar hukum gitu kan, desa bebas anti narkoba gitu kan, dan juga literasi dan numerasi pendidikan itu seperti apa di dalam sana. Nanti kita ikut turun membantu. Ya setidaknya kalau misalkan memang kurang baik, kita cukup ke lebih baik, kita bawa ke arah yang lebih baik. Ketika sudah baik, kita bawa ke ranah yang sangat mungkin gitu kan ya. Untuk ke ranah masyarakat eksternalnya gitu. Karena kalau secara garis besar untuk internal itu kita menyambung lidah mahasiswa ke lembaga. Kalau secara eksternal kita menyambung lidah masyarakat ke pemerintahan gitu kan. Tapi kalau keberhasilannya, tingkat keberhasilannya berapa tuh? Kalau kita ukur sih sampai saat ini hampir 98% lah. 2% doang yang memang itu sulit kita kontrol, sulit kita apa ya namanya, kita naungi gitu ya. Karena memang ada saja ketika kita berbicara bersama birokrasi mungkin yang tadi ada saja alibi-alibi, ada saja memang narasi yang dikeluarkan itu secara normal gitu. Nggak terlalu memang ke arah kita tanya kemana, biarnya kemana gitu. Mungkin yang selanjutnya juga sudah merasakan lah hal-hal demikian yang memang kita tidak bisa apa ya, bisa menggiring ataupun bisa mengangkat ataupun bisa membatasi hal demikian, karena itu sudah menjadi apa ya, gaya intinya, gaya daripada seseorang untuk menyampaikan segala yang akan disampaikan. Itu lah. Siap. Nah kan sebelum melanjutkan obrolan kita dulu, aku mau berterima kasih karena juga ya acara kita didukungkan oleh Kadek Kita Coffee gitu ya. Jadi live Kadek Kita, dan kita juga sudah disediakan minuman dan juga saya nggak tahu ada apa di depan saya. Boleh dibantu di sini ada apa? Di depan kita itu ada kentang goreng sama juga teh milk tea. Ini kayaknya enak banget di bukan. Mau diminum dulu? Boleh kita minum dulu. Baca-baca dulu ya. Biasanya minuman kan baca-baca dulu. Itu kayaknya ada banyak penonton ya. Itu penonton dadakan bayaran atau gimana tuh? Penonton bayaran. Penonton bayaran ya. Oke. Boleh coba ya. Terima kasih nih buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sangat enak banget airnya. Wow banget ini. Cocok di momentum yang siang ini yang Lagi panas-panas ini loh ya. Alhamdulillah, thank you Kadek Kita Coffee. Terima kasih Kadek Kita Pokoknya live at Kadek Kita. Nanti teman-teman BEM kalau mau diskusi mau rapat boleh ke sini mampir. Boleh dong, misalnya di sini sudah free wifi. Nah, tempatnya juga enak gitu ya. Terus juga makanannya tentunya kayak saya rasa ada dessertnya, main course-nya kayak gitu ada deh. Di sini pokoknya yang penasaran datang aja ya. Betul. Kayak ini saya sampai pengen lagi gitu ya. Kita lanjut lagi ke pembahasan Kang. Saya terbiasa berapa ya berbincang-bincang dengan yang itu aja. Saya terbiasa menjadi Kang. Kalau ya Kang Roy tentunya sebagai presiden di BEM Uniku, apa yang Kang Roy arahkan kepada para menteri-menteri Anda, Pak? Jadi kemarin itu kan ada beberapa diskusi juga, karena memang kita di badan eksekutif mahasiswa tentunya di internal kita juga sedikit kurang lebih banyak ada sedikit tantangan mungkin ya kan, yang sebelum kita ke ranah luar kita membereskan dulu tantangan yang di dalam, salah satunya mungkin dengan program-program yang dari kementerian ya kan, program-program dari kementerian itu yang menjadi ya mahasiswa di hampir di seluruh mungkinnya di seluruh kabupaten Kuningan lebih memilih kepada program-program tersebut daripada berikut dengan organisasi
organisasi, karena sejatinya itu saya kira mahasiswa lebih kepada harusnya gitu ya kan, karena labelnya itu seorang mahasiswa harusnya itu lebih kepada admin objek, sosial kontrol yang kita bisa karena kita itu labelnya itu mana, bukan lagi siswa. Jadi kita bisa ikut membantu teman-teman itu ataupun masyarakat yang memang sedang kesusahan, sedang membutuhkan tolongan uluran tangan gitu ya kan. Nah saya kira saya mengharapkan kepada teman-teman baik itu di Kementerian Luar Negeri ataupun Kementerian Dalam Negeri gitu kan, silakan saya meminta untuk mengatur seluruh program kerja itu 30% untuk di internal, 70% kita di luar. Kita perhatikan aspirasi masyarakat, kita perhatikan apa saja yang memang dibutuhkan oleh teman-teman masyarakat. Sejatinya itu nanti bisa goals kah sesuai dengan apa yang kita harapkan ataupun tidak. Yang penting kita sudah merencanakan terlebih dahulu, kita sudah merancang terlebih dahulu, hasilnya tetap yang menentukan. Baik, tapi antara 30 dan 70% itu apakah dari di setiap kepemimpinan BEM prinsipnya seperti itu atau yang kalau aja? Nah kalau seperti itu kan itu kembali kepada kebijakan sebetulnya, kebijakan Presma gitu kan, dari setiap BEM-nya misalkan untuk yang proyek sendiri misalkan sekarang 70-30 atau 60-40 gitu ya untuk internal dan eksternal. Baik, berarti apa yang melandasi 30-70 itu untuk KAI sendiri? Kenapa malah lebih banyak keluar? Nah, karena kan gini kan, kita juga di BEM ini kan ada juga untuk ranah fakultas gitu ya. Betul. Karena juga untuk BEM-nya itu BEM-nya ranah fakultas. Saya kira untuk mengasah nalar kritis, untuk mengasah kreativitas itu BEM fakultas mungkin sudah tahu lah sekarang seperti apa. Nanti kita tinggal adakan saja olimpiade yang kayak kemarin kita sudah melaksanakan olimpiade intelektual mahasiswa. Dan saya kira tidak perlu terlalu banyak lah program-program untuk mengasah. Saya kira itu cukup untuk di BEM fakultas saja. Jadi tugasnya kita itu di BEM ini selain daripada mengeluarkan atau mengeluarkan tangan, betul, menyampaikan aspirasi dari teman-teman mahasiswa Universitas Kuningan ke lembaga. Saya kira juga teman-teman di BEM itu harus melihat juga kita sebagai admin, kita sebagai sosial kontrol harus tahu tupoksi seorang mahasiswa itu selain daripada akademik itu seperti apa. Berarti harus presisi. Berarti itu kaitannya dengan apa ya namanya? Berarti itu sebuah critical thinking ya kan ya. Nah, kalau Mas Karoy melihat bahwa mahasiswa harus critical thinking, harus apa ya, berpikiran secara keras gitu ya. Perlu pendapat Karoy seperti apa? Saya kira untuk menjadi mahasiswa kritis itu yang pertama mungkinnya dan yang memang sering saya lakukan ini banyak berdiskusi. Kita banyak berdiskusi sehingga emang Karoy suka diskusi seperti apa? Kalau tidak sama teman-teman di BEM gitu kan, saya juga punya teman-teman senior lah gitu kan, ada di beberapa instansi juga di pemerintahan. Ya kita ngobrol sering aja apa sih yang memang sedang disebut Kuningan gitu kan, apa yang memang sedang terjadi di Kuningan dan bagaimana ke depan ini Kuningan itu mau jadi gimana kan gitu kan, mau dibawa ke arah mana Kuningan gitu kan. Ya setidaknya ketika kita tidak bisa membawa perubahan yang buat Kuningan, kita tahu nih apa yang sedang terjadi aja dulu di Kuningan sehingga kita bisa berpikir bahwasanya oh Kuningan itu harus seperti ini, oh Kuningan itu harus seperti itu gitu. Nah hal demikian saya kira untuk membuat kita itu di level untuk menjadi mahasiswa kritis, setidaknya kita harus kritis ya. Ya harus, sebetulnya harus juga. Cuman ya memang sempat yang tadi saya sebutkan juga kita dibentukkan oleh program-program yang memang lebih pragmatis ya, tanda kutip. Ya itu kan hal yang tidak apa-apa sebetulnya, hal yang baik juga. Cuman setidaknya ketika mengambil program kementerian pun jangan lupa pada level mahasiswa. Jangan terlalu fokus pada diri sendiri. Kalian itu mahasiswa ya harus mementingkan juga, harus melihat juga situasi dan kondisi di masyarakat seperti apa. Betul. Mementingkan diri sendiri, karena kan berarti Karoy termasuk Gen Z ya. Ya betul. Gen Z itu mereka merasa different gitu ya Kang ya. Karoy merasa different bahwa gue bisa segalanya, gitu. Gue bisa mencari informasi kemana aja gitu yang gue dapat gitu ya. Kasarnya juga kayak kalau kata D cacing gitu ya. Peribahasanya gitu bahwa mahasiswa memang saat ini di gadget itu macam different, merasa different. Nah, kalau Karoy sendiri merasa different nggak sih? Saya kira tidak ada orang yang memang bisa melakukan segala sesuatu itu sendirian. Bahkan sampai mati pun kita masih perlu uluran tangan orang lain. Betul. Apalagi sedang hidup gitu ya kan. Nah makanya saya nggak bisa tuh ketika saya berdiam diri misalkan dan makanya sehari saja saya tidak bertemu teman-teman rata-rata rasanya gundah gulana lah bisa gitu kan. Setidaknya ketika kita ngobrol, ketika kita bertemu dengan orang ada informasi yang baru yang masuk.
kita. Mau apapun itu gitu kan ya, entah itu ranahnya masyarakat, entah itu aspirasi dari teman-teman mahasiswa, setidaknya ada yang masuk ke kita, gitu. Otak kita, minimal itu aja dulu. Kita yang hari kita lakukan terus menerus. Yang nanti juga terbentuk lah nalar kritis kita itu pasti terbentuk ketika kita sering banyak diskusi. Baik, aku mau lebih spesifik lagi ya. Apa kekurangan dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Kuningan? Kalau secara global gitu ya, secara general kita lihat memang yang tadi saya sebutkan kita itu dibatasi mungkin dibenturkan dengan program-program kementerian di mana mungkin mahasiswa sekarang itu lebih ke arah pragmatis kan. Tidak menyalahkan, tidak salah sebetulnya, karena memang itu bisa sedikit membantu mereka pengembangan orang tua, kan gitu kan. Bisa sedikit, mungkin ada sedikit buat jajan-jajan mereka gitu kan. Tapi saya kira meskipun teman-teman mahasiswa Universitas Kuningan itu ikut andil dalam program kementerian, harus tetap juga teman-teman melihat nih di daerah kita sedang terjadi apa. Saya cuma itu aja sih yang memang menjadi titik permasalahan di kita, karena memang itu sangat berpengaruh terhadap pendaftaran orang bawah gitu kan, pencarian ataupun perekrutan anggota gitu kan, itu sangat berpengaruh bagi ilmu itu sendiri. Khususnya dari Iya. Sekarang juga lagi penerimaan mahasiswa baru ya? Kalau di Uniku ya, kemarin itu baru pendaftaran, baru seleksi gitu kan, jalur beasiswa, dan nanti mungkin PPKM kita laksanakan di bulan September. BEM melakukan sosialisasi nggak sih? Kalau sosialisasi paling kita ikut sama lembaga kan, gitu, karena kita ketika kemarin juga ada namanya lupa gitu, dari lembaga mengunjungi sekolah-sekolah gitu kan, nanti dari BEM juga ada yang ikut ambil di sana. Contohnya misalkan kayak dari Kemendagri ikut nih keluar, atau misalkan dari Kementerian Luar Negerinya ikut mendampingi dari lembaga gitu kan. Biasanya nih di UNIKU juga ada BEM-nya gitu. Kalau di sekolah kan OSIS mungkin ya kan ya. Nah kalau di kita tuh badan eksekutif mahasiswa gitu. Tapi aku pengen tahu deh, fakultas yang favorit di Universitas Kuningan apa sih? Udah jelas kalau fakultas ekonomi dan bisnis kan. Hampir di mana-mana kan gitu. Saya kemarin juga main ke Bandung, gitu kan. Hampir di mana-mana sekolah swasta itu yang favorit itu fakultas ekonomi dan bisnis, dan itu membludak itu dari tiap tahun ke tahun itu selalu bertambah mahasiswa barunya gitu kan. Tapi menurut kamu kenapa menjadi sebuah favorit? Apakah para calon mahasiswa itu memang benar-benar memikirkan memikirkan cita-citanya gitu, pengen dalam bidang ekonomi bisnis, atau hanya sebatas ikut-ikutan atau gimana? Sekiranya mungkin yang pertama betul apa yang dari yang tadi sampaikan, bahwasanya melihat sekarang itu kan banyak influencernya, mencari uang dengan segala hal itu benar gitu kan. Apalagi kita sudah punya ilmunya nih gitu kan. Nah, makanya mungkin banyak sekarang dari teman-teman mahasiswa itu masuk pada fakultas ekonomi dan bisnis gitu kan. Terlepas daripada itu track record yang dikeluarkan ataupun misalkan lulusan daripada fakultas ekonomi dan bisnis juga menjadi orang yang memang sukses lah bisa dikatakan sukses gitu kan. Jadi akhirnya banyak orang yang tertarik untuk masuk ke fakultas ekonomi dan bisnis universitas dunia. Aduh, ya mudah-mudahan BEM Uniku semakin bermanfaat ya. Amin. Ya. Tapi aku penasaran waktu itu kenapa Kang Roy pengen jadi presiden BEM Uniku? Nah, memang saya kira pada waktu itu sedang bergejolak gitu ya. Apa yang bergejolak? Merasa saya itu pengen, oh ini tuh harus ada sedikit gebrakan nih buat di Universitas Kuningan. Saya ini memikirkan pada saat itu harus ada perubahan-perubahan di mana hal-hal demikian tidak terlaksana di periode sebelumnya gitu kan. Jadi akhirnya saya ini ada giro untuk menjadi presiden mahasiswa pada waktu itu. Dan itu alhamdulillah giro itu sampai sekarang apa yang Roy dobrak? Jadi saya kira kemarin itu kan terlalu fokus untuk periode kemarin, mungkin bisa dikatakan 50-50 gitu kan. Terlalu fokus di internal, fokus juga di masyarakat gitu kan. Jadi akhirnya beberapa agenda atau program mungkin tidak terlaksana gitu. Cuman untuk saya pribadi, saya sendiri pun sekarang untuk memfokuskan di luar, kenapa? Karena mengingat trilogi Dharma Perguruan Tinggi, salah ya, bukan trilogi. Dharma Perguruan Tinggi juga kita kan melakukan pendidikan, pengabdian, juga ataupun penelitian. Nah hal-hal demikian itu kita harus tersalurkan juga kepada masyarakat. Nanti daripada Dharma Perguruan Tinggi ini ada yang dinamakan dengan pengabdian. Jadi 60-40 itu saya kira sudah balance lah daripada 60-40 atau 70-30 itu 50 udah balance lah gitu. Dimana kita bisa menyeimbangkan antara akademik kita mengisi intelektual kita di kampus, dan kita juga bisa melakukan komunikasi dengan masyarakat yang di luar. Bahwasanya
ada hadir untuk masyarakat di Kabupaten ini. Oh berarti Kak Roy memang tujuan awalnya pengen menggunakan hal itu. Gitu kan. Jadi saya kira hal demikian. Tapi itu berangkat dari hati sendiri atau ada yang ngasih tahu, ada yang ngasih kisi-kisi? Alhamdulillah itu berangkat dari yang hati saya kan gitu kan. Itu bagi saya. Wah mulia banget ya Kak Roy ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi saya kira hal-hal tersebut yang mungkin sampai sekarang masih saya bertahan gitu kan menjadi presiden mahasiswa, masih bertahan untuk terus menjalani meskipun banyak ya rintangan dan kesulitan-kesulitan. Giroh itu masih ada. Jadi saya kira ini kalau bukan kita, kalau bukan badan eksekutif mahasiswa Universitas Kuningan, kalau bukan mahasiswa Universitas Kuningan, mau siapa lagi yang bergerak untuk masalah ini? Mantap. Tepuk tangan di sini. Alhamdulillah, itu lihat ada teman-teman ya. Tapi Kak Roy, menurut Kak Roy, leader atau pemimpin gitu ya, seorang pemimpin itu skill atau sudah bakat? Ini agak sedikit sulit sebenarnya, ya. Skill ada, bakat juga ada. Kalau misalkan bakat itu kan udah dari turun-temurun. Contoh misalkan bapak saya camat. misalkan Soekarno, Megawati, misalnya itu kan ada ranahnya, itu ada kan ranahnya. Ada turunan gitu, ada bakat gitu. Cuma untuk skill gitu, lebih kepada kemampuan kita untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Lebih merubah pada diri kita bagaimana kita minimal kita bisa memimpin diri kita sendiri. Itu sebelum ke ranah luas, sebelum ke ranah kelompok, ke ranah keluarga. Setidaknya kita bisa memimpin diri kita sendiri, menjadi pemimpin lah untuk diri kita sendiri. Nah baru ketika kita sudah bisa memimpin diri kita sendiri, baru kita bisa boleh keluar bebas kita yang lain. Jadi seorang pemimpin itu adalah skill atau keturunan? Dua-duanya bisa kan? Kalau menurut saya itu dua-duanya bisa, semuanya bisa diasah. Tapi aku bagi satu jawabannya. Jadi sebagai presiden dan ibu harus tegas dong. Skill sih. Skill. Oke, saya setuju, sepakat ketika itu. Skill sih. Berarti memang skill, kalau skill kan bisa dipelajari, diasah terus-menerus gitu kan. Kalau bakat kan cuma menonton sebetulnya. Tapi bakat tuh itu bisa diasah menjadi skill yang lebih meningkat, bakat yang meningkat terus-menerus kan. Nah, kalau seorang Roy gitu ya, pembelajaran seorang pemimpin dari siapa? Kebetulan saya dari ibu saya. Ibu saya karena memang tarik ulur ke belakang, ibu saya memang dulu itu kayak saya anak broken home sebetulnya kan gitu kan. Sama dong ya sudah gitu kan. Saya meninggal cerai lah gitu, meninggal tahu pada umur saya umur ada 2 tahun baru sampai saat ini pun saya belum tahu muka ayah itu seperti apa gitu kan. Kok wajah asli ayah itu seperti apa? Akhirnya ibu saya berjuang dari kecil sampai sekarang, melihat perjuangan beliau, melihat kepemimpinan beliau, melihat pemikiran pola pikir beliau, saya kira wah ini menjadi pelajaran. Selain daripada itu juga apa ya namanya, sedikit sadar sendiri gitu kan pada ibu kepemimpinan ibu saya gitu, di mana beliau bisa memimpin dirinya sendiri, beliau bisa memimpin keluarga saya khususnya kan, dan beliau juga bisa memimpin keluarga di keluarga saya. Waduh, aku apresiasi banget ini sama Kak Roy. Serius aku apresiasi banget. Ya makanya jadi wah ini ibu saya udah bisa berjuang ini gitu kan. Masa saya mau diam aja, mau aja. Jadi saya banyak belajar dengan ibu saya dari mulai segi kepemimpinan, dari segi narasinya, dari segi politik. Alhamdulillah. Memang ibu di bidang apa? Kalau ibu sih tadi wirausaha. Oh, wirausaha. Ya dulunya itu kan ibu rumah tangga. Beliau kalau kilas balik ke masa lalu itu pedih lah kalau diceritakan gitu kan. Panggilannya apa? Manggilnya mama? Mama dulu kita, mama. Ayo mama Roy, salam kenal. Mungkin nanti nonton yang gitu ya. Mudah-mudahan nanti nonton YouTube ya. Nanti nonton lah. Amin. Semoga mungkin ini harapan saya panjang umur lah. Karena apa saya sedikit membahas tentang bahwa apa ya? Bahwa anak yang broken home bisa berkreasi, bisa beraktivitas. Kita jangan mengalihkan sebuah kata-kata broken home itu kepada keburukan yang ada tadi. Kak Roy maaf bahwa ya inilah contohnya anak-anak broken home juga bisa seperti Kak Roy ya. Semua itu berlahir jadinya itu menjadi semua motivasi kan.
Betul. Kan itu sebagai sebuah semangat buat kita. Ini quotes atau apa? Quotes nanti ya. Di statement, pasti statement kalau mau quotes. Jadi sebenarnya bukan quotes kan. Kita berbagi rasa ya. Teman-teman nih buat teman-teman semua gitu kan. Jadi jangan sampai ketika teman-teman broken home nih, saya mah nggak mau hidup ataupun mengeluh, jangan sampai seperti itu. Jadi harus lebih semangat, harus lebih termotivasi karena kita itu berjuang buat orang-orang yang mencintai kita. Kita berjuang buat diri kita sendiri, gitu kan. Kita berjuang buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai kita menjadi beban ataupun menjadi cucuk lah buat orang-orang di sekitar kita. Itulah. Terkesima gitu, terkesima dengan pembicaraan Kak Roy. Tapi Kak Roy, itu sekilas ya sedikit tentang yang belum tahu mungkin ya, Presiden BEM itu adalah seperti ini gitu ya. Tapi Kak Roy orangnya itu suka berbagi tentang kehidupan atau memang introvert? Nah, kalau sebetulnya saya lebih suka berbagi kan. Lebih suka berbagi entah itu kehidupan. Berarti cocok di bidang sosial. Kalau cocok di bidang sosial, gini kan. Saya sebagai presiden mahasiswa juga menemui teman-teman di wilayah seperti itu. Banyak juga anggota yang memang sedikit mengeluh lah mungkinnya. Entah itu capek karena di rumahnya ada masalah, entah itu dicapai di rumahnya ataupun sampai di kampusnya ada problem. Kan. Nah, saya kira juga mengajak diskusi kepada teman-teman mereka semua bahwasanya jangan sampai ini tuh kalian menyerah dengan hal yang Tapi saya rasa ya Uniku berbangga punya Presiden BEM Uniku seperti Kak Roy ya. Kak Roy Tapi kalau dalam jangka waktu dekat ini ada agenda apa nih? Nah, BEM untuk BEM sendiri itu kan kita sedang merancang untuk pekan olahraga mahasiswa. Itu melibatkan seluruh fakultas yang ada di Indonesia. Jadi pesertanya mahasiswa Uniku? Mahasiswa Uniku gitu kan. Seluruh dari setiap fakultas itu nanti kita mungkin mengundang ataupun mengirimkan surat gitu untuk mengikuti kegiatan POM ini. Nanti mungkin ketika menang di POM ini akan kita salurkan kepada jenjang-jenjang yang lebih nasional atau nasional. Nah Kak, ini kan mau membahas sedikit nih. Sekarang kan karena memang ya di kepemimpinan Kak Roy kan 30 70-nya eksternal gitu ya. 30 internal berarti otomatis di eksternal itu ada sebuah pemerintahan daerah tentunya. Betul. Sebentar lagi juga kan ada pilkada. Gitu ya. BEM itu pernah dapat pressure nggak sih dari pemerintahan gitu? Bahwa yang kemarin ulang cicing bahwa ini gitu misalkan. Kalau pressure sih enggak. Masih belum ada lah, masih belum terlihat gitu ya. Atau memang BEM sendiri yang aktif gitu, nggak mau keluar gitu? Enggak, jadi kita masih belum menerima intimidasi. Ya bahasa kasarnya intimidasi lah gitu. Bahasa kasarnya belum katakan intimidasi dari birokrat itu masih belum ada karena saya kira kita masih sesuai dengan alur yang diharuskan, administrasi yang diharuskan. Enggak cuma kita menggunakan pasar-pasar gitu ya, enggak cuma kita sekolah, tapi kita nggak berlandaskan. Makanya masih ya standar lah itu belum ada intimidasi. Amin, mudah-mudahan itu ya. Mudah-mudahan karena kita juga menyampaikan itu melalui aspirasi masyarakat juga. Enggak cuma kita yang membadani gitu kan, tapi di belakang kita ada juga masyarakat. Kalau bahasa kasarnya suara mahasiswa itu nggak pernah salah, ataupun suara mahasiswa itu suara rakyat gitu kan. Jadi ketika kita mengedepankan kepada ataupun menyalurkan berdiskusi dengan para elemen-elemen di pemerintahan gitu kan, saya kira itu kita dengan membawa label mahasiswa kita membawa juga aspirasi yang datang dari masyarakat. Tapi ini selama Kak Roy sebagai presiden Uniku gitu ya, ada nggak sih pernah mengalami suatu permasalahan yang rumit gitu di Univ, di kampus? Masih belum ada sih kan. Jangan. Dan saya kira permasalahan itu masih permasalahan yang memang sadar. Contohnya yang sadar itu apa? Misalkan ya mungkin lebih kepada mahasiswa yang pusing akan kuliah, pusing akan tugas, pusing akan pembiayaan di perkuliahan gitu kan. Makanya itu saya kira masih ya general masalah-masalah yang belum memang rumit banget gitu kan. Dan itu masih bisa didiskusikan, masih bisa kita carikan solusi bareng-bareng ini. Itu alhamdulillah yang Kak Roy yang Kak Roy, tapi apa ya namanya ya, ada pesan-pesan nggak sih buat para remaja sekarang? Pesan untuk buat remaja, khususnya di Kabupaten Kuningan yang mereka merasa mereka itu berbeda, mereka bisa segalanya gitu.
jangan pernah anggap diri teman-teman itu berbeda karena semuanya sama di mata Tuhan gitu. Jadi saya kira semua orang punya kelebihan, semua orang punya kekurangan. Yang punya kelebihan pasti punya kekurangan, yang punya kekurangan pasti punya kelebihan. Jadi silakan gali potensi diri, jangan pernah putus semangat gitu. Buat hidup teman-teman itu untuk hidup teman-teman itu untuk orang-orang yang teman-teman cintai, untuk orang-orang yang mencintai teman-teman. Jangan sampai teman-teman mengeluh dengan keadaan sekitar, mengeluh dengan apa yang teman-teman misalkan dengan kekurangan teman-teman gitu ya kan ya, atau apapun misalkan kekurangan itu apapun itu gitu kan. Jadi saya kira hal-hal demikian teman-teman jangan pernah putus semangat, terus belajar, terus menggali potensi diri, terus mengenali jati diri. Dan ada beberapa hal yang harus teman-teman tuntaskan, terutama apa yang teman-teman cita-citakan. Itulah mungkin untuk remaja gitu kan, khususnya di Kabupaten Kuningan. Karena saya kira melihat daripada data yang kita dapat dari Dinas Pendidikan juga kan, salah satunya pendidikan di kita itu kan masih tingkatnya rendah gitu ya. Jadi saya kira hal demikian. Nah teman-teman harus ingat bahwasanya pendidikan itu sama dengan kita menanam gitu kan, menanam pohon gitu kan. Jadi nggak langsung kita tanam langsung ada buahnya gitu kan. Jadi itu seperti tabungan. Semakin lama pohon itu ditanam, maka semakin banyak juga buah yang akan didapatkan gitu. Jadi jangan lupa buat teman-teman di Kabupaten Kuningan, khususnya remaja-remaja, jangan sampai terhenti di ranah bangku SD, SMP, SMA gitu. Jadi kalau bisa teruslah belajar, teruslah jenjang-jenjang lanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Apalagi kalau bisa sampai profesor gitu ya. Amin. Berarti itu di pendidikan ya? Di pendidikan. Kalau untuk yang lainnya ada pesan untuk remaja, karena kalau ngomongin data tadi ya, remaja di Kabupaten Kuningan juga free sex-nya itu udah banyak besar. Ya, itu tanggapan sedikit dong, tanggapan. Kalau kita menanggapi hal demikiannya sebetulnya jangan bermain ke ranah sana teman-teman gitu ya, karena sayang teman-teman masih muda, teman-teman masih banyak hal yang harus diperjuangkan, masih banyak cobaan-cobaan yang harus teman-teman coba, masih banyak gagasan-gagasan yang harus teman-teman keluarkan, masih banyak ide-ide lah yang harus teman-teman tuangkan. Minimal ketika teman-teman itu punya ide untuk diri sendiri lah gitu. Jadi jangan dulu bermain ke ranah sana, saya kira itu nanti ada waktu jangan lagi. Betul. Kapan itu waktunya? Nanti ketika udah nikah. Oh udah nikah. Oke, siap. Ketika udah nikah, barulah boleh lah itu bebas ya kan. Tapi untuk sekarang di masa remaja silakan menikmati masa remaja dulu gitu kan. Silakan asah masa remaja gitu kan. Apa namanya tuh? Buat masa remaja itu penuh dengan hal-hal positif, sejarah-sejarah baru. Jadi jangan sampai teman-teman itu mengharapkan boleh tahu ya, kita boleh tahu asal jangan dipraktekkan. Iya, betul namanya, karena secara ini juga kan kita dalam posisi remaja menuju dewasa. Demikian kan itu juga sudah disampaikan di ranah pendidikan juga gitu kan. Itu memang boleh tahu. Cuman cukup tahu aja, jangan melebar kemana-mana. Tahu aja gitu. Nah, pesan-pesan buat para mahasiswa di Uniku. Nah, buat teman-teman mahasiswa Universitas Kuningan, tetap semangat, jangan pernah mengeluh. Nanti juga ada fase di mana teman-teman itu berakhir. Nanti ada fase di mana teman-teman itu beres. Semua itu akan menjadi kenangan, dan itu buatlah kenangan itu sebaik mungkin. Karena kenangan gak bisa diulang kawan-kawan semuanya. Mungkin itu terharu dari pendengarnya gitu ya. Nah, ada satu lagi pesan-pesan untuk pemerintah daerah Kabupaten Kuningan tentunya sebagai kapasitas Kak Roy sebagai Presiden BEM Uniku. Karena ini momentum politik ya, ini itu sedang dihadapkan dengan pilkada gitu kan. Saya kira kita harus menyiapkan ini buat teman-teman mahasiswa Universitas Kuningan, teman-teman mahasiswa yang dari fakultas teknik dari universitas lain gitu kan. Apalagi dari segi masyarakat gitu kan. Jadi kita itu yuk bareng-bareng untuk memilih pemimpin yang memang berkompeten, yang memang berkualitas, yang memang bisa membawa ke arah perubahan dan untuk Kabupaten Kuningan. Secara kemarin kan track record di Kabupaten Kuningan, entah itu kemiskinan ekstrim gitu kan, entah itu peningkatan stunting gitu kan, hal-hal demikian saya kira harusnya di kepemimpinan yang akan datang itu bisa diubah kan. Dan itu menjadi PR gitu kan, menjadi PR untuk calon-calon pemimpin. Bagaimana caranya bisa berinovasi untuk merubah hal-hal demikian menjadi ke arah yang lebih baik untuk Kabupaten Kuningan yang lebih baik. Jangan sampai kita hanya menuju Kabupaten Kuningan menuju ini, Kabupaten Kuningan menuju ini, banyak menuju tapi nggak nyampe gitu kan. Lebih baik satu kita fokuskan
terapkan gitu kan, kita sentralisasi bahwasanya ini Kuningan itu minimal penganggurannya nggak banyak, minimal kemiskinan ekstrimnya murah gitu kan, minimal tingkat pendidikannya itu jenjangnya S1 gitu kan, semua rata masyarakat Kuningan. Nah kalau demikian kita tuh butuh pemimpin seperti itu. Dan ini catatan buat pemimpin nanti yang ada di Kabupaten Kuningan yang ingin mencalonkan menjadi Bupati Kuningan, itulah PR untuk kalian semua gitu kan, para calon pemimpin gitu kan. Bagaimana caranya berinovasi membawa perubahan untuk menjadikan Kabupaten Kuningan menjadi kabupaten yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan apakah Anda berminat beberapa tahun kemudian menjadi pemimpin di Kabupaten Kuningan? Dan bila saya nanti Kang Roy, terus terang aja. Tapi aku pengen dengar closing statement dulu dari Kang Roy gitu, atau mau ngasih quotes atau mau ngasih apa gitu, terserah whatever lah. Sebelum kita menutup ya. Ya paling ini kan kalau quotes dari saya sedikit, tapi mungkin ini menjadi pembelajaran yang besar buat teman-teman. Tetaplah hidup meskipun tidak berguna, gitu kan? Karena sejatinya setidak bergunanya orang, dia masih berguna untuk diri sendiri. Bagaimana teman-teman sekarang merasakan untuk berguna diri sendiri, nanti di kemudian esok hari mungkin teman-teman merasa diri teman-teman itu berguna buat orang lain. Dan itu bertingkat kan, enggak sekarang langsung merasakan hal ini kan. Saya juga pernah merasakan di mana sisi terpuruk, sisi dimana saya itu udahlah saya capek dengan hidup ini gitu kan. Tapi hal demikian bisa saya tepiskan bahwasanya saya hidup untuk orang-orang yang memang saya cintai, untuk orang-orang yang mencintai saya. Jadi saya kira saya harus terus berjuang, saya harus terus hidup gitu kan, untuk orang-orang yang memang mau berbuat baik, mau mendorong, mau mensupport saya dari belakang, mau mendampingi saya, sehingga nanti untuk kedepannya mungkin ketika saya sukses pun saya hidup untuk orang-orang yang memang dari awal memang disana. Dari keseluruhan pembicaraan ini adalah bahwa yang saya tangkap adalah saat ini gitu dalam kepengurusan Kang Roy, bahwa memang BEM Uniku lebih menitik beratkan kepada permasalahan di eksternal gitu ya. Karena Kang Roy sendiri menyebutkan tadi bahwa memang saat ini difokuskan untuk urusan-urusan di eksternal itu, entah kemasyarakatan, entah itu dari birokrasinya gitu ya Kang ya. Dan mudah-mudahan juga yang saya tangkap adalah bahwa ketika kita menjadi seorang broken home gitu, belajarlah berpikir positif ya, jangan jauhi hal-hal yang negatif ya, apalagi free sex, apalagi drugs gitu ya, itu ya harus dijauhi. Dan saya juga menangkap tadi bahwa memang harapan BEM Uniku dia untuk pemerintah daerah sangat besar ya kan ya. Mudah-mudahan BEM Uniku bisa mengawal kemajuan pemerintahan Kabupaten Kuningan dengan caranya tersendiri ya kan ya. Pasti ya. Pokoknya aduh Kang Roy, aku pengen ngobrol banyak di tempat lain. Gimana ya, waktu sudah menunjukkan pemberatan, kita harus sudah kesibukan masing-masing. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf ini obrolan-obrolannya yang biasa standar mungkin ya, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat ya untuk mereka yang ada di rumah. Makasih juga buat Dek Caci. Dia juga bisa bicara tuh. Aduh, pokoknya terima kasih kepada semua yang sudah membantu acara itu terlaksana juga, kita kopi, pokoknya semuanya. Itu terima kasih banyak. Sama-sama. Pokoknya untuk para generasi Z gitu ya, saya berharap juga mudah-mudahan bisa mencontoh dari kehidupannya Kak Roy. Ya, karena saya appreciate banget sama yang cerita tadi, Kak Roy cerita gitu ya. Pokoknya remaja-remaja di Kabupaten Kuningan maju terus, pantang mundur gitu ya, tetap positif. Sampai ketemu lagi di obrolan berikutnya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya kan ya, aku dan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Got my shades on, feeling like I can't be ignored. Sun-kissed skin, feeling so alive in the soft rap game. I strive to thrive. Waves crashing on the sand as I ride the vibe. Soft rap flowing, let the rhythm collide. I'm the king of this groove with the catchy hook. Got the ladies moving and the fellas shook. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in